Kuliah teknik pembentukan logam mata kuliah pilihannya. Ini yang pertemuan pertama untuk memperkenalkan dahulu terkait dengan pembentukan logam. Buku referensi yang bisa dipakai antara lain ini ya. Ini ada Mechanical Properties and Working of Metal and Alloys. Ya. Jadi yang pengarangnya Amit Baduri. Ini penerbitnya dari Springer. Ya. Nanti mau pakai buku yang lain juga banyak terkait dengan eh, apa pembentukan logam atau metal forming gitu. Kalau ingin nyoba-nyoba nyari terkait dengan e-book pembentukan logam bisa cari dengan kata-kata metal forming ataupun pembentukan logam yang Indonesia juga ada ya. Meskipun terkadang antara satu buku dengan yang lain, referensi yang lain itu bisa terjadi sedikit perbedaan ya. Saya contohkan saja terkait dengan misalkan nanti ada yang namanya temperatur rekristalisasi. Itu ada buku yang memperkirakan itu antara 0,4 sampai 0,6. Ada juga buku yang lain itu 0,4 sampai 0,5 dari temperatur melting. Gitu ya. Untuk perbedaan-perbedaan seperti itu tidak tidak terlalu signifikan. Gitu. Artinya Anda bisa pakai buku apapun karena sebenarnya pada umumnya dia sama. Logika teorinya itu sama. Oke, ini contoh dari eh, pembentukan logam gitu ya. Yang ini ada apa open die forging. Jadi forging atau penumbukan ya mungkin bahasa ininya atau pemukulan ya. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat suatu komponen tertentu gitu ya. Ini yang open die. Jadi die ini berarti dia cetakannya, ya, cetakannya terbuka. Jadi penumbukan dengan cetakan yang terbuka. Ini yang sebelah kanan ini ilustrasinya ya. Yang ini close die forging, yang sebelah kiri ini ilustrasi dari open die forging. Jadi istilah di sini ya yang disebut die-nya ya bisa dikatakan yang ini yang open die. Ini sebagai penumbuknya ya. Kemudian yang bagian di sini ini alat untuk sebagai pemegangnya ya. Karena ini kalau dipegang dengan tenaga manusia jelas tidak mungkin karena ini besar sekali dan terbuat dari baja. Artinya ini berat ini bisa sampai beberapa ton. Jadi bisa diilustrasikan yang sebelah kiri ini berarti ini awalnya itu berbentuk apa eh, hmm, logam ya baja yang penampang melintangnya itu kotak. Jadi dia solid ya, artinya tidak tidak hulu atau tidak berlubang. Kemudian ini pada bagian tertentu dia dipukul dengan pemukul ini ya. Ini geraknya dia turun naik. Nah, ini sebagai dainya itu ya. Ini nanti setiap tumbuk diputar, tumbuk diputar. Ini pemutarnya itu ya. Jadi dia dilakukan penumbukan, diputar, tumbuk diputar, putar sedikit ya. Makanya yang asalnya kotak bisa menjadi berbentuk mendekati lingkaran ya. Jadi proses ini ya berlangsung terus-menerus. Nanti kalau temperaturnya turun, nanti ini dibawa lagi dimasukkan ke furnace dipanaskan sehingga temperaturnya nanti eh, apa temperatur tinggi lagi ya. Yang ditandai dengan warnanya yang berubah ya. Kalau baja kan nanti warna itu menandakan temperaturnya dia ya. Dia di temperatur berapa kira-kira gitu. Jadi kalau yang open diverging yang digambar ini ya, ini dilakukan pada eh, temperatur tinggi yang masuk kategori nanti salah satunya sebagai hot hot forming gitu ya atau hot working. Jadi kalau di sini kalau lengkapnya ya berarti pada proses ini adalah eh, open die hot forging gitu ya. Forging yang dilakukan pada kondisi panas. Kemudian yang kanan ini closed die forging. Jadi ini ada die-nya itu yang ini gitu ya.
Ini yang lower die, ini upper die. Jadi ini yang benda yang akan dibentuk gitu ya, untuk menjadi suatu part gitu ya. Kemudian nanti setelah ini diposisikan tepat, ini bagian ini diturunkan. Gitu ya. Nah, ini sehingga dia menekan, menyebabkan yang apa, benda ini akan eh, apa, flow, terjadi aliran yang mengikuti bentuk dari cetakan gitu ya, atau bentuk dari dice-nya gitu ya. Nah, setelah nanti ini selesai akan diangkat, nanti ini bentuk benda jadinya diambil gitu ya. Kalau perlu finishing nanti ya perlu dilakukan finishing gitu ya, sehingga menjadi produk yang siap dipasarkan gitu ya. Kemudian ini contoh yang rolling gitu ya. Tadi yang forging itu dia ditumbuk, rolling ya. Rolling ini berarti dia eh, dilakukan pengerolan untuk produksi lembaran logam. Jadi spesimen awalnya ya, spesimen awalnya ini plat ya, plat logam yang tebal, kemudian nanti setelah di rolling dia menjadi plat logam yang lebih tipis sesuai dengan yang diinginkan ya. Nanti proses rolling ini bisa dilakukan berulang-ulang. Atau misalkan nanti kalau sekali jalan berarti akan ada beberapa roll ya. Di sini ada, kemudian di sini ada, di sini ada, dan seterusnya sehingga nanti keluarannya di sini menjadi plat yang sudah jadi. Otomatis nanti ya dengan mengatur gap ini gitu ya, gap antar roll yang semakin di sini berarti semakin kecil, yang semakin sini semakin kecil gapnya sehingga diperoleh ketebalan dari plat yang diinginkan ya. Nanti proses pengerolan ini juga bisa berlangsung eh, apa, masuk kategori hot working maupun cool working gitu ya. Jadi pengerjaan panas maupun pengerjaan dingin ya. Nanti apa panas dan dingin kita di slide selanjutnya. Dari gambar ini mengilustrasikan ini ya. Yang ini ilustrasi dari struktur mikronya, bentuk butirannya ya. Sebelum dilakukan pengerolan, ini anggaplah bentuk butirannya itu EQX ya. Jadi apa, di setiap sisinya hampir sama gitu ya. Setelah dilakukan pengerolaan di sini gitu ya, ini menjadi elongated, memanjang butirannya itu ya. Artinya di sini efek pengerolaan ini akan membuat terjadinya perubahan bentuk dari butiran ya, atau struktur mikro dari logam yang dirol ya. Oke, selanjutnya ini ada namanya pembentukan logam deep drawing ya. Misalkan membuat panci gitu ya. Jadi ini dicontohkan awalnya ini plat ini ya, bentuknya seperti ini. Dia platnya ini penampangnya lingkaran gitu ya, dengan diameter B. Pasti ini dengan ketebalan tertentu gitu ya, platnya ini. Ini dice-nya itu ya, dengan atas ini. Kemudian ini ada penekannya. Nanti di sini masuk. Sehingga menjadi ini gambar yang ini ya. Ada gaya F. Dia nanti hasilnya menjadi bentuk ini gitu ya. Atau kalau diperhatikan bisa nanti menjadi bentuk seperti ini gitu ya. Nah, kalau ada bentuk-bentuk ini adalah kecacatan. Makanya nanti ada perlu dipelajari teknik pembentukan logam untuk menghindari terjadinya kecacatan gitu ya. Dalam proses apa, pengerjaan logam gitu ya. Entah itu pengerjaan panas maupun pengerjaan dingin. Gitu ya. Kalau hasil yang sempurna diilustrasikan gambar ini gitu ya, dari bentuk apa, plat lingkaran ini
menjadi berbentuk silinder ini atau eh, berbentuk panci gitu ya. Jadi ini sempurna sekali gitu ya. Nah, realnya nanti bisa terjadi ini. Yang bagian ujungnya itu dia apa, melengkung gitu ya, tidak beraturan. Nah, efek ini terjadi karena sifat logam itu sendiri gitu ya. Dan juga nanti terkait dengan kecepatan dari punch ini turun itu ya, atau diberikannya gaya F ini itu ya, dan pengaruh yang lainnya. Kemudian ada wire drawing. Nah, ini untuk memproduksi apa, kawat itu ya. Jadi eh, wire drawing nanti dilakukan beberapa tahap gitu ya. Misalkan ini yang awalnya kan bentuk wire-nya itu dia diameternya besar. Diinginkan wire yang diameternya kecil. Maka nanti dia akan melalui beberapa tahapan pengecilan ya, drawing ya. Jadi bagian yang ini tuh dice-nya yang nanti bisa di apa, ketika sudah aus bagian ini ya ini bisa diganti gitu ya. Ini juga gitu. Ini bagian dice-nya yang bisa diganti ketika aus ya. Nah, kalau ini diperbesar kira-kira bentuknya seperti ini. Ini kawatnya itu ya, yang warna biru, dice-nya yang warna hijau ini ya. Jadi nanti kawatnya ini sebelum masuk dice itu diameter lebih besar, nanti keluar menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi di sini ada gaya yang digunakan untuk narik kawatnya itu ya. Jadi nanti dari sini dia kawatnya diameter besar, keluar menjadi lebih kecil di sini ya. Kemudian masuk dice yang ini, anggaplah ini dice ke satu, dua, tiga, empat ya. Di mana diameter lubangnya semakin mengecil. Ya nanti kawat keluar dari dua ini akan lebih kecil, masuk ke tiga, keluar lebih kecil lagi, masuk ke empat, nanti keluar lebih kecil lagi. Ya, jadi untuk membuat kawat ini eh, biasanya dengan cara wire drawing. Kemudian untuk membuat apa, eh, tube gitu ya, atau pipa lah boleh. Cuma saja umumnya kalau pipa-pipa yang besar itu nanti ada cara yang lain dilakukan dari lembaran ditekuk menjadi pipa kemudian dilas itu bisa ya. Ada yang lain nanti dengan cara tube drawing gitu ya. Jadi bagian tengahnya ini ada bagian mandelnya atau penahan supaya nanti ini keluarnya menjadi lubang gitu ya, ada belubangnya. Kalau yang bagian luar ini dia ini ketebalan awalnya aja. Jadi ini ketebalan, ini awalnya tubnya itu ini itu ya, diameternya ini, diameter luarnya, kemudian diameter dalamnya ini. Nah, kemudian eh, ini kan ada ketebalan ya. Ini ketebalan dari dinding pipanya atau tube gitu ya. Nah, di sini dari ketebalannya ini dibuat lebih tipis, gitu ya. Kalau apa, diameter dalamnya itu tetap ya. Jadi ada penahan mandrilnya ini supaya ini tetap. Nanti yang semakin mengecil itu adalah ketebalannya ya. Awalnya ini, ketebalannya ini ya. Setelah keluar dari dice yang pertama menjadi ketebalan ini, keluar dari dice yang kedua ketebalannya ini, kemudian hasil akhirnya ketebalannya menjadi ini ya. Ini menjadi tube ya, tube yang sudah jadi. Ini bentuk penampang melintang ya, jadi ini dipotong, dipotong memanjang. Nanti kalau kita ilustrasikan jadinya tube ini ya gini ya.
kira-kira gini ya. Nah, kalau tutup ini dipotong, ini ya menjadi seperti ini ya, potong melintang tadi ya. Ini ada ketebalan, jadi ini ketebalannya ini ya, yang saya arsir ini. Jadi ini ada ketebalan pipa ini. Kalau di sini ya ini ketebalannya ya. Oke, itu tadi contoh-contoh terkait dengan pembentukan logam, di mana memang sampai sekarang masih banyak digunakan ya, karena apa terkait dengan efisiensi proses dan juga hasil yang ingin diperoleh ya. Nah, dengan metode pembentukan logam ini sudah memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuat suatu part atau komponen tertentu gitu ya. Kira-kira ini pembentukan logam adalah proses untuk mengubah benda kerja atau workpiece dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis dan menjadi bentuk yang diinginkan. Ya, jadi di sini kira-kira ada kata-kata mengubah benda kerja dengan cara memberikan gaya, ya. Sehingga terjadi deformasi plastis. Jadi syaratnya di sini ada deformasi plastis, ya. Jadi deformasi permanen. Jadi kalau kita perhatikan dari semua contoh di atas ini, ya, ini drawing ada deformasi yang pembentukan apa perubahan bentuk secara permanen, ya. Yang asalnya ini tadi dindingnya tebal jadi tipis, ini kan perubahan bentuk gitu ya. Dan ini permanen gitu ya. Kemudian yang ini juga sama, asalnya diameternya besar menjadi kecil. Jadi kan ini ada perubahan bentuk sehingga ada deformasi plastis gitu ya. Kemudian yang ini juga sama, yang asalnya bentuk plat seperti ini menjadi bentuk lingkaran, gitu ya, penampang lingkaran. Ini ada deformasi plastis, gitu ya. Jadi apa? Deformasi yang permanen. Karena ada gaya ini pasti ada gaya ini ada gaya ditarik ke sana supaya bisa terjadi perubahan bentuk kawat ini dari diameter besar ke kecil gitu ya. Kalau yang ini juga ada gaya ini ya, gaya yang diberikan oleh pans ini ke plat yang mau dibentuk gitu ya. Ini juga sama. Untuk memutar roll ini juga perlu gaya gitu. Sehingga ada gaya yang dikenakan ke plat ini gitu ya. Sehingga dia bisa menjadi lebih tipis ketika proses pengerolan, gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya dari buku yang tadi saya tunjukkan, ya itu nanti Anda bisa baca di bab 10 minimal ya. Kalau Anda baca bab yang lain juga bagus. Dari pembentukan logam atau pengerjaan mekanis merupakan eh, penciptaan bentuk yang diinginkan dengan cara terjadinya deformasi plastis atau deformasi permanen ya. Di mana apa perpindahan material dari satu lokasi ke lokasi lainnya terjadi, tetapi massa dari benda kerjanya itu ya, dan prakteknya juga bahwa volume tetap konstan. Ya. Jadi di sini artinya pembentukan logam itu pembuatan apa benda-benda dengan bentuk tertentu yang sesuai yang diinginkan ya. Di mana di sini terjadi perpindahan material ya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Itu tentu saja ya kalau kita perhatikan dari yang ketebalan plat gitu ya. Proses rolling untuk membuat plat ya yang asalnya plat tebal menjadi plat tipis. Otomatis nanti ya yang awalnya plat tebalnya itu anggaplah
sebelum diproses itu 1 meter, setelah menjadi part tipis ya pasti menjadi lebih dari 1 meter. Di sini pasti ada perpindahan dari atom-atom logam gitu ya, sehingga dia menjadi lebih panjang. Kemudian bisa juga nanti eh, di kasus yang lain menjadi lebih lebar, gitu ya. Tapi biasanya lebarnya itu tetap, dia hanya saja panjangnya yang berubah dengan adanya eh, apa penipisan, nanti dia dikompensasi dengan perubahan panjang. Otomatis di sini ada perpindahan dari atom-atom logam. Hanya saja kita bisa mengingat bahwa massa dan volumenya itu bisa dianggap konstan. Kenapa dikatakan bisa dianggap? Karena volumenya itu sebenarnya bisa berubah. Karena di logam itu umumnya tetap ada porositas. Ya. Porositas itu kan setelah diproses dengan pembentukan logam itu bisa menjadi lebih kecil porositasnya dibanding sebelum logam diproses ya. Jadi artinya gini, sebelum logam diproses dengan pembentukan logam, misalkan ada porositas sebesar 1 mm kubik gitu ya, ini kan akan terhitung menjadi volume benda secara keseluruhan. Nah, setelah diproses, anggaplah porositasnya itu hilang. Dengan demikian eh, apa volume bendanya menjadi mengecil ya karena porositas yang 1 mm kubik tadi menghilang ya, karena adanya proses pengerolan. Nah, jadi kalau kita benar-benar menghitung volume benda real gitu ya, solid gitu ya, yang tanpa ada porositas atau porositasnya tidak dihitung, nanti dia akan sama sebelum diproses sama setelah diproses pembentukan logam gitu ya. Kalau masanya jelas sama itu ya. Masa sebelum sama sesudah itu bisa dipastikan sama, dengan asumsi bahwa tidak ada massa yang terbuang gitu ya, selama proses pembentukan logam. Oke, sebelum ke pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut, ini di proses pembentukan logam ada eh, hal yang penting terkait dengan pembentukan logam. Itu adalah kita harus memahami terkait dengan kurva tegangan-regangan. Itu ya, kurva tegangan-regangan. Tegangan itu disimbolkan dengan sigma, regangan itu disimbolkan dengan epsilon gitu ya. Secara umum kalau kita eh, apa ingin menunjukkan gitu ya grafik kurva tegangan-regangan itu nanti di bagian sumbu X-nya ini gitu ya, itu regangan epsilon, bagian sumbu Y-nya ini adalah tegangan sigma gitu ya. Nah, grafik ini atau kurva ini diperoleh dengan uji tarik gitu ya. Kita sudah tahu di metalurgi fisik gitu ya, terkait dengan uji tarik gitu ya. Anggaplah kita memperoleh ini selama awalnya kita nariknya dari nol ini. Spesimen awal sebelum ditarik ini sudah dipasang di mesin uji tarik ya. Dia regangannya nol, tegangannya nol. Kemudian ketika gaya diberikan, sigma ini kan sama dengan F per A ya. Gaya diberikan naik semakin besar, maka tegangan juga akan naik ya. Ini kan gaya berbanding lurus dengan tegangan ya. Ketika gayanya ini naik, maka tegangan juga naik. Nah, ketika gaya dinaikkan ya untuk narik spesimen itu semakin besar ya, ini nanti akan naik tegangannya. Kemudian tegangan naik ini ke atas ya. Kalau ini bergerak juga ke kanan, berarti ini ada regangan ya. Ini kan semakin ke atas ini juga ada gap ke kanan ya. Artinya garis ini miring ke kanan, berarti ini juga ada regangan yang timbul ya. Ini terus sampai ini ternyata kenaikan gaya yang sedikit, regangannya lebih banyak ya. Di sini sampai sini titik M maksimal ya. Ini mulai terjadi pengecilan setempat gitu ya. Ini necking gitu ya istilahnya ini. Kalau ini masih homogen kira-kira itu ya. Pengecilannya itu di spesies uji tariknya itu sama di setiap tempat gitu ya.
Jadi dari bawah sampai sini itu kira-kira sama. Setelah melewati titik maksimal ini, dia nanti ada necking. Jadi di M ini biasanya ditandai, dia mulai ada necking, ya. Necking ini, ya. Jadi necking sebenarnya bukan di titik ini, tapi di titik sesaat setelah M ini atau di titik M ini sudah mulai terjadi necking. Tandanya necking itu apa? Dia setelah melalui puncak itu ya, tegangan puncaknya. Dengan naik semakin ke sini itu gaya yang digunakan untuk nariknya itu semakin turun. Semakin turun karena apa? Ini kan necking ini apa? Menjadi pengecilan setempat itu ya, sehingga nanti disinilah tempat terjadinya patah gitu ya, yang ini fracture gitu ya. Jadi yang titik terbesar gayanya atau tegangannya itu ya, ini menjadi tensile strength gitu ya, kekuatan tarik atau kadang orang menyebut ultimate tensile strength gitu ya, atau UTS, atau kadang disebut sebagai kekuatan tarik itu boleh gitu ya. Jadi ini kira-kira penjelasannya secara sederhana. Gaya tarik semakin besar diikuti pertambahan panjang spesimen gitu ya, yang ditandai dengan adanya regangan ini. Regangan ini kan rumusnya delta L per L0 gitu ya, kalikan 100% boleh ini. Jadi regangan ini sebenarnya tanpa satuan gitu ya. Persen itu bukan satuan. Delta N ini perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Jadi regangan ya. Jadi nanti dengan kita mendapatkan hasil uji tarik ini nanti kita bisa mengetahui pada nilai tegangan berapa itu ya, suatu logam akan mengalami deformasi plastis atau permanen. Karena nanti kita harus mengetahui ini eh, nilai tegangan gitu ya. Suatu logam mengalami deformasi plastis. Karena apa? Kalau kita memberikan tegangan yang berupa gaya itu ya, di mana dia masih dalam daerah deformasi elastis, maka ketika gaya itu dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi proses pembentukan logam menjadi gagal, gitu. Jadi proses pembentukan logam itu terjadi pada daerah deformasi plastis, gitu ya. Nah, itu daerah itu apa atau di mana, gitu ya. Kita coba bahas selanjutnya. Ini kita ambil potongan sedikit saja dari dia kurva tegangan regangan untuk baja karbon rendah atau baja karbon sedang gitu ya. Jadi ini sekali lagi ini regangannya ke arah kanan ya, oke. Nah, ini tegangannya stres sigma gitu ya. Nah, kalau dilakukan uji tarik nanti baja karbon rendah atau baja karbon sedang ini akan memiliki karakteristik seperti ini. Ini nanti ini anggaplah ini terus ya, yang grafik seperti tadi. Dia nanti akan maksimal, kemudian suatu saat putus gitu ya. Nah, di sini kalau kita menguji tarik baja karbon rendah atau baja karbon sedang, kita akan memperoleh ini daerah yang ada rintik-rintik gitu ya. Di sini ada apa, penanda sebagai tegangan atau kekuatan luluhnya itu berada di sini kira-kira gitu ya. Jadi ini adalah kekuatan luluh sigma Y ya. Kalau yang kekuatan tarik bisa disimbolkan dengan sigma UTS. Ini adalah kekuatan tarik, ini kekuatan luluh ya, sigma Y. Nah, untuk mempermudahnya, sigma Y ini adalah sebagai batas dari deformasi plastis maupun elastis ya. Jadi tegangan yang di bawah sigma Y ini bisa diasumsikan daerah elastis ya. Kemudian yang tegangan yang di atas sigma Y nanti ini eh, sebagai daerah plastis.
Artinya, kalau kita memberikan gaya sehingga timbul tegangan yang di atas sigma Y, maka nanti eh, spesimen akan mengalami deformasi permanen atau deformasi plastis ya. Kalau kita memberikan gaya sehingga menimbulkan suatu tegangan yang mana tegangannya itu kurang dari sigma Y ya, maka nanti akan timbul deformasi elastis sehingga ketika gaya itu dihilangkan dia akan kembali ke bentuk semula ya. Jadi kalau baja karbon rendah maupun baja karbon sedang itu kita langsung bisa mengetahui sigma Y-nya atau kekuatan luluhnya. Akan tetapi pada umumnya logam itu bentuknya seperti ini gitu ya. Tidak ada yang menunjukkan secara langsung kekuatan luluhnya gitu ya. Sehingga kita harus mencari para ahli sudah menentukan gitu ya untuk mendapatkan tegangan luluhnya itu dengan apa 0,2% offset. Ya. Jadi istilahnya 0,2% offset. 0,2% ini sama dengan 0,002. Perlu untuk mengetahui level tegangan di mana deformasi permanen mulai terjadi atau fenomena luluh mulai terjadi. Titik level tegangan tersebut merupakan perubahan dari garis lurus menjadi melengkung yang disebut titik batas proporsional. Karena hal ini sulit, maka dibuat offset tegangan pada nilai 0,002, seperti pada gambar di samping. Ya, sebenarnya memakai nilai proporsional titik P yang diurusan P ini juga ini yang lebih pas ya. Jadi titik P ini merupakan batas antara ini kan garis lurus, kemudian di atas P ini terjadi proses pelengkungan, mulai melengkung ya. Ini disebut sebagai titik batas proporsionalnya. Nanti bisa lebih spesifik lagi itu ya kalau kita bisa menemukan titik P ini. Nah, ini batas antara elastis dan plastis. Hanya saja ini terlalu sulit untuk kebanyakan hasil pengujian tarik ya. Sehingga para ahli ya ini menentukan dia offset 0,002%. Artinya gini, ini ada garis lurus gitu ya. Kemudian di sini ke kanan ini kan regangan ya. Nah, di sini kita harus mencari nilai regangan sebesar 0,002. Misalkan ketemu di sini ya. Nah, dari titik regangan ini kita buat garis yang sejajar dengan garis lurus dari grafik pengujian tarik ini ya. Ini dibuat garis lurus. Kemudian ini terus ke sana ya. Sehingga berpotongan dengan garis kurva tegangan-regangan. Perpotongannya ini kita tarik ke kiri. Nah, nanti inilah ketemu sigma Y gitu ya. Kekuatan luluhnya. Ya mungkin kalau kita ilustrasikan ya misalkan kita punya ini gitu ya. Ini kita memiliki kurva tegangan-regangan dari hasil pengujian tarik. Anggaplah ini kurvanya kita ambil warna biru hasil pengujian tariknya itu ya. Misalkan ini itu ya. Tapi ini mestinya lebih lurus. Kadang enggak lurus ya kita anggap lurusnya itu ya. Kemudian ini sudah ketemu grafik seperti ini. Kemudian kita cari misalkan 0,002 itu regangannya di sini 0,002 itu titik regangannya di sini. Maka dari titik ini kita buat garis yang sejajar dengan garis ini itu ya, garis kurva aslinya. Jadi ini sejajar ke sana terus berpotongan ya. Nah, dari berpotongan ini kita tarik ke kiri
horizontal itu ya. Nanti di sini ini akan ketemu kekuatan Lulo. Kalau kita disuruh mencari kekuatan tarik ya ini maksimal itu ya, maksimalnya ini. Ini ke sini, ini ketemu sigma UTS, kekuatan tariknya itu ya. Yang ini tegangan patahnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, selanjutnya tujuan pembentukan logam. Jadi yang terkait dengan pengujian tarik tadi, itu sebagai informasi tambahan seharusnya sudah dipahami ketika belajar metalurgi fisik ya. Ini saya sampaikan lagi supaya Anda merefresh kembali. Kalau yang belum paham dulu, sekarang harapan saya lebih paham, karena nanti ini terkait dengan pembentukan logam. Jadi pembentukan logam sekali lagi terjadi di daerah deformasi plastis, gitu ya. Kalau kita membentuk logam, memberikan gaya, gayanya itu menyebabkan terjadinya tegangan pada logam yang ingin kita bentuk, tapi tegangannya itu tegangan masih di daerah elastis, maka nanti setelah gaya kita hilangkan, itu nanti akan kembali lagi ke bentuk semula. Gitu ya. Jadi artinya nanti proses pembentukan logamnya menjadi gagal. Oke, tujuan pembentukan logam. Ini yang pertama, mendapatkan bentuk dan ukuran produk dari logam yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, tadi misalkan dibutuhkan plat yang tipis 1 mili, mungkin nanti yang lain plat 2 mili, dan nanti itu bentuknya apa? Ya, misalnya ada yang bentuk plat, kemudian ada yang bentuk seperti apa mangkok atau yang lain berbentuk apa poros, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan bentuk dan ukuran produk sesuai kebutuhan, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan dan atau mendapatkan sifat mekanis produk sesuai syarat kegunaannya. Jadi proses pembentukan logam ini nanti kita bisa memperoleh perubahan sifat mekanis, gitu ya. Kekuatannya bisa berubah, ketangguhannya bisa berubah, kekerasannya juga bisa berubah, gitu ya. Nanti untuk yang dua ini, kenapa bisa berubah ya? Artinya kenapa sifat mekanisnya itu bisa berubah ya? Karena adanya ini redistribusi dari konstituen-konstituen apa yang sangat kecil itu ya pada logam yang dibentuk ya. Jadi adanya pendistribusian ulang eh, apa unsur-unsur yang ada di dalam logam itu ya. Kemudian adanya refinement itu penghalusan dari struktur butiran, gitu ya. Jadi penghalusan struktur butiran dengan pembentukan logam artinya ada penghalusan butir itu ya, atau pengecilan butir itu ya. Penghalusan itu pengecilan. Yang asalnya butirannya sebelum diproses itu besar, setelah menjadi produk butirannya menjadi lebih kecil. Parent metal maksudnya ini adalah logam yang dibentuk gitu ya, atau yang di slide sebelumnya disebut sebagai benda kerja gitu ya, atau workpiece gitu ya, sama saja itu ya. Nanti eh, kenapa bisa sifat mekanisnya berubah ini juga karena setelah proses pembentukan logam itu bisa menyebabkan terjadinya strain hardening, pengerasan regangan gitu ya. Karena di sini tadi disebutkan bahwa pembentukan logam kan terjadi melalui deformasi permanen. Nah, deformasi permanen ini salah satu yang menyebabkan terjadinya strain hardening, pengerasan regangan itu ditandai dengan adanya perubahan bentuk yang permanen, gitu ya. Jadi yang asalnya tebal menjadi tipis itu kan bentuknya berubah ya. Bentuknya mungkin sama plat gitu ya. Tapi ketebalannya berubah, artinya dimensinya menjadi berubah, gitu ya. Nah, ini salah satu tanda adanya deformasi plastis gitu ya, dimensi yang berubah. Nah, di sini akan menyebabkan terjadinya pengerasan regangan atau strain hardening.
Oke, ini pembentukan logam terhadap Oke, ini pembentukan logam terhadap proses produksi lainnya. Ya. Ini ada yang pertama misalkan pengecoran. Jadi kan ada banyak metode untuk menghasilkan produk, gitu ya, produk dari logam, gitu ya. Ada salah satunya dengan pengecoran atau casting. Ini saya rasa kita sudah pernah melihat semuanya itu ya. Jadi kalau dalam pengecoran ya nanti ada logam cair, kemudian dituang ke cetakan. Ketika dituang ke cetakan, maka logam cair tersebut akan mengisi ruang-ruang kosong di cetakan, gitu ya. Setelah terisi sempurna, nanti dibiarkan sehingga terjadi proses pembekuan. Setelah membeku nanti bisa dikeluarkan dari cetakan sehingga kita memperoleh produk coran, gitu ya. Kemudian ini ada pembentukan logam. Kalau pembentukan logam ini ada benda kerja atau yang disebut parent metal tadi itu ya, atau apa workpiece itu ya, benda kerja. Ini nanti bisa dipanaskan ataupun tidak. Kalau dipanaskan nanti mungkin bisa masuk kategori yang hot working, yang tidak dipanaskan nanti masuk kategori cool working gitu ya. Dibentuk dengan gaya luar, artinya diberikan gaya luar ya. Misalkan tadi yang forging ditumbuk, gitu. Ditumbuk sebenarnya dia memberikan gaya luar ya, penumbukan. Sehingga terjadi deformasi plastis atau deformasi permanen atau berubah bentuk gitu ya. Nah, nanti menjadi produk. Kemudian nanti bisa juga ada yang namanya permesinan atau machining gitu ya. Jadi ada suatu benda logam itu ya ingin dibentuk menjadi produk, misalkan produk gigi itu ya, ataupun misalkan poros yang kecil itu nanti bisa dengan benda kerjanya ini di mesin itu ya, dibubut, kemudian nanti akan menjadi poros atau menjadi gear gitu ya. Jadi nanti di sini kalau yang proses permesinan akan timbul ekses berupa gram gitu ya. Gram itu potongan-potongan kecil gitu ya. Ketika kita membuat poros, itu kan nanti ada di iris ya, di bubut, itu kan pasti akan ada ekses chip atau gram atau potongan-potongan kecil yang tidak terpakai itu ya dari hasil proses permesinan gitu ya. Kemudian yang lain, yang keempat ini ada pengelasan atau welding. Jadi ini ada benda kerja, kemudian ada benda kerja yang lain, misalkan kita ingin nyambung gitu ya, itu tadi kita salah satu misalkan membentuk apa eh, pipa diameter yang besar dari plat ya nanti dilengkungkan disatukan ujungnya setelah ujung ini menyatu dilakukan pengelasan sehingga dia menyatu secara metalurgi itu ya sehingga akhirnya nanti kita dapat produk berupa pipa ya bisa juga nanti dengan kita ada tujuan yang lain misalkan di apa pengelasan untuk membuat rangka sepeda itu ya menyatukan antara apa bagian satu dengan bagian yang lain itu juga sama bisa dilakukan pengelasan gitu ya. Jadi pengelasan itu dengan cara kita eh, umumnya itu ya pengelasan dengan cara kita mencairkan benda kerjanya sehingga dia menyatu dengan benda kerja yang lain atau benda yang dilas. Jadi pengelasan ini artinya satu benda kerja sambil dengan benda kerja yang lain bisa juga nanti disambungkan yang lain ya kemudian eh, dilakukan pengelasan ini nanti pelelehan sehingga terjadi sambungan las dapat produk misalkan sepeda itu tadi kan misalkan kita ini kan nyambung beberapa bagian itu ya ini bisa nanti dilakukan pengelasan sini bagian sini pengelasan bagian sini pengelasan gitu ya oke kemudian proses produksi yang lainnya misalkan pelakuan panas ini ada benda kerja atau workpiece di heat treatment, dilakukan pelakukan panas, nanti menjadi produk. Kalau yang pelakukan panas ini sebenarnya bendanya sudah jadi produk, gitu, sudah menjadi part, hanya saja ingin ditingkatkan properti mekanisnya gitu ya, dengan cara heat treatment.
Misalnya kita punya gear itu ya, ingin dikeraskan permukaannya, ya itu sudah gear sudah jadi, kemudian di heat treatment jadi produk gear yang lebih keras permukaannya, gitu ya. Kemudian yang keenam ini bisa perlakuan permukaan atau surface treatment. Ini benda kerja, perlakuan permukaan, carburizing, shot pinning, dan lain-lain nanti menjadi produk. Ini juga umumnya ini sudah dalam bentuk part gitu ya. Kalau carburizing berarti dia di treatment di lingkungan yang banyak mengandung karbon, gitu ya. Sehingga ada unsur karbon yang masuk ke dalam benda kerja sehingga permukaannya menjadi lebih keras. Dan pada kedalaman tertentu menjadi lebih keras, gitu ya. Kalau shot pinning ini dengan cara ditumbuk. Jadi permukaan, misalkan kita ingin mengeraskan suatu permukaan, ya kita tumbuk dengan eh, bola-bola baja yang kecil gitu ya, berulang-ulang. Nanti permukaannya ini terjadi strain hardening sehingga menjadi lebih keras. Ya. Ya ini tadi sudah dibahas sedikit di awal bahwa ada eh, pembentukan logam berdasarkan temperatur pengerjaan. Jadi ketika kita melakukan pembentukan logam, prosesnya itu bisa berlangsung dengan pengerjaan panas maupun pengerjaan dingin. Nah, ini terkait dengan benda kerjanya gitu ya, atau workpiece-nya gitu ya, atau parent metalnya itu ya. Yang masuk kategori hot atau cool itu benda kerjanya, bukan alat untuk pembentukan logamnya gitu ya. Jadi pengerjaan panas didefinisikan sebagai deformasi plastis yang dilaksanakan di bawah suatu kondisi temperatur dan kecepatan regangan, ya, di mana rekristalisasi terjadi, ya, ketika benda kerja dideformasi dan pengerasan regangan yang disebabkan oleh operasi pengerjaan tersebut ini dihilangkan secara instan. Jadi intinya mudahnya itu adalah pengerjaan panas itu adalah pengerjaan pembentukan logam yang dilakukan pada suatu kondisi temperatur dan laju regangan, di mana pada kondisi tersebut itu terjadi proses rekristalisasi. Sehingga nanti karena ada rekristalisasi, dengan demikian nanti strain hardening itu menjadi hilang, gitu. Artinya tidak terbentuk atau tidak terjadi pengerasan regangan. Kalau yang cool working atau pengerjaan dingin ini adalah deformasi plastis di bawah suatu kondisi di mana temperatur dan laju regangan yang menyebabkan rekristalisasi tidak terjadi selama proses selama proses pengerjaan tersebut, gitu ya. Dan strain hardening yang disebabkan oleh deformasi karena pengerjaan tersebut ini tetap ada itu ya. Jadi ini atau secara sederhana ya, deformasi plastis logam di atas temperatur rekristalisasi merupakan pengerjaan panas. Sedangkan deformasi plastis logam di bawah temperatur rekristalisasi disebut pengerjaan dingin. Secara kasar atau secara gampang gitu ya, temperatur rekristalisasi yang di buku tadi itu disebutkan bahwa dia nilainya itu 0,4 sampai 0,6 TM, temperatur melting ya. TM-nya ini. Ini harus dalam bentuk Kelvin, perhitungannya aja. Perhitungan ini itu harus dalam bentuk Kelvin. Misalkan kita punya temperatur melting baja itu ya, 1535 derajat Celcius, maka kita harus rubah ke dalam Kelvin tambah 273 ya.
Ini menjadi berapa? 5 tambah 3 8. 7 tambah 3 10. 2 tambah 5 7 tambah 1 8. Berarti ini 1808 Kelvin, gitu ya. Nah, setelah ketemu ini, baru digunakan untuk perhitungan ke sini. Jadi 1808 kalikan 0,4, 1808 kalikan 0,6. Nanti kira-kira temperatur rekristalisasinya pada range dari sini ke sini. Jadi sekali lagi perlu diingat, perhitungan ini dia berlaku dengan satuan Kelvin. Kalau Anda memaksakan langsung masuk derajat Celcius ke sini, nanti hasilnya salah, gitu ya. Ini ilustrasi efek pengerjaan dingin terhadap kekerasan atau kekuatan dan keuletan logam. Ini yang ilustrasi ya, pengerjaan dingin atau cool working, gitu ya. Yang sumbu horizontalnya ini adalah jumlah pengerjaan dinginnya, gitu ya. Artinya jumlah itu gini, dia awalnya tebalnya 1 cm, kemudian ditipiskan menjadi setengah senti, kemudian ada yang lain tebalnya 1 cm ditipiskan menjadi 0,1 cm. Nah, yang dari 1 cm menjadi 0,1 cm ini mengalami jumlah pengerjaan dingin yang lebih banyak, gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, jumlah pengerjaan dingin ini sebenarnya bisa dihitung, gitu. Ada rumusnya itu ya. Persen CW, persen cool work, gitu ya. Ini mestinya ada juga sudah ada di metalurgi fisik, gitu ya, persen cool work. Jadi ini jumlah pengerjaan dingin ini adalah persentase pengerjaan dingin ini, ya. Oke, ini ada misalkan suatu logam, gitu ya, dilakukan pengerjaan dingin semakin banyak, ya. Nanti dia keuletannya akan semakin turun. Yang awalnya ini yang tanpa pengerjaan dingin itu keuletannya berada di titik ini. Ketika pengerjaan dingin sejumlah ini, keuletannya menjadi turun di sini. Ketika semakin tambah di sini pengerjaan dinginnya, ya, keuletannya turun ke sini. Semakin tambah lagi, keuletannya turun lagi, gitu ya. Jadi pengerjaan dingin itu akan menurunkan keuletan. Sebaliknya, ini kalau kita lihat ketika pengerjaan dingin jumlahnya di sini, ya, ini kita bandingkan kekerasannya, ya. Dari sini menjadi naik dia. Kekuatannya dari di sini juga menjadi naik di sini, ya. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Jadi semakin banyak persentase pengerjaan dingin, kekerasan semakin naik. Kekuatan juga naik. Tapi keuletannya turun, ya. Ini berlaku secara umum untuk semua logam, gitu ya. Kalau digambarkan pada struktur mikronya itu ya, butirannya aja. Yang awalnya ini butirannya EQX, jadi hampir sama aja butirannya, bentuknya mendekati bulat-bulat, itu ya kira-kira. Nanti dia akan memanjang atau elongated. Jadi yang ini bentuk butiran sebelum dilakukan pengerjaan dingin, ini bentuk butiran setelah dilakukan pengerjaan dingin. Yang asalnya ini EQX, ya, EQX. EQX, ya. EQX yang ini elongated, ya. Ya. Oke, saya rasa ini cukup, saya potong di sini dulu videonya supaya tidak terlalu panjang. Nanti saya lanjutkan lagi. Terima kasih, dipelajari, ya.